Di video kali ini, saya penasaran mengenai performa antara Huawei Mate 40 Pro versus Oppo Find X5 Pro. Kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda. Huawei menggunakan Kirin 9000, sedangkan untuk di Oppo menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Untuk Huawei pakai HMS, sedangkan kalau Oppo pakai GMS. Ya, lebih jelasnya Oppo ada Google, Huawei nggak ada Google-nya. Untuk yang Oppo kelas premium atau kelas flagship, itu aplikasinya nggak terlalu banyak bloatware. Sedangkan kalau yang di Huawei, itu banyak sekali iklan atau banyak sekali aplikasi bloatware, aplikasi sampah yang perlu kita hapus nantinya. Untuk yang Oppo menggunakan layar LTPO AMOLED, sedangkan untuk yang di Huawei menggunakan layar OLED. Untuk refresh rate, Oppo 120Hz, Huawei di 90Hz. Nah, seperti ini spesifikasi di kedua HP ini guys. Untuk yang Huawei, Android-nya masih di Android 10, sedangkan untuk yang Oppo sudah di Android 13. Dan di kedua HP ini sudah menggunakan jaringan 5G. Sidik jari di layar kedua HP ini juga cukup responsif guys. Dan ini tidak ada anti gores sama sekali yang terpasang. Dan langsung aja kita testing aplikasi AnTuTu Benchmark versi terbaru di kedua HP ini, Kirin 9000 versus Snapdragon 8 Gen 1. Manakah yang terbaik? Nah, ini dia hasilnya guys. Untuk yang Oppo, ini lebih dulu selesai di 796.000. Tapi kalau yang Huawei agak sedikit lemot ya guys ya. Kita tunggu bentar dan ini hasilnya. Nah, 602. Dan di sini kita akan aktifkan mode performa agar lebih maksimal lagi antara Huawei dan Oppo ini. Ya, kalian harus aktifkan mode kinerja tinggi atau mode kinerja supaya performanya lebih maksimal lagi guys ya. Soalnya saya penasaran banget ya, Snapdragon 8 Gen 1 versus Kirin 9000 ini. Langsung aja kita testing dan seperti inilah hasilnya guys. Nah, setelah kita aktifkan mode kinerja tinggi, ternyata Oppo mengalami penurunan performa di 774.000. Sedangkan kalau yang Huawei ketika kita aktifkan mode kinerja tinggi, hasil skornya di 788.000, naik 2 kali lipat. Wow, keren ya. Di sini saya juga tes aplikasi CPU throttling gunanya untuk mengetahui seberapa stabil performa HP ini. Dan ternyata kalau mode standar, Huawei itu mengalami throttling yang cukup parah. Berbeda dengan di Oppo. Nah, kita aktifkan lagi mode kinerja agar performanya lebih maksimal, lebih keluar. Dan secara logika ya guys ya, kalau kita aktifkan mode performa atau mode kinerja, performanya bakalan naik secara signifikan daripada yang sebelumnya. Tapi apakah Oppo bisa lebih tinggi? Wow, ternyata nggak bisa guys ya. Oppo tetap aja performanya ya itu-itu aja meskipun kita aktifkan mode performa. Tapi kalau Huawei beda banget. Dan saya akan mencoba untuk aplikasi Geekbench 6 ini. Dan hasilnya untuk single core lebih tinggi yang Oppo, kalau multi core lebih tinggi yang Huawei. Selanjutnya di sini kita main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Untuk testing yang pertama ini Oppo Find X5 Pro. Nah, untuk Oppo ini ada mode performa, ada game turbonya, dan kita bisa aktifkan untuk FPS monitornya. Nah, meskipun kita aktifkan yang 60 fps di grafiknya, tetap aja FPS yang bisa dijalankan di game ini cuma 40 fps aja
yang paling stabil guys. Snapdragon 8 Gen 1 itu sangat sulit ditaklukkan di Oppo Find X5 Pro. Dan ada juga HP merek lain seperti di Xiaomi Poco F4 GT itu malah lebih parah performanya. Terbilang HP gaming dengan embel-embel ada triggernya, ternyata ketika kita testing itu malah ngeframe parah. Kalau yang Oppo ini terbilang cukup stabil ya, meskipun ini bukan HP gaming tapi masih mumpuni dalam bermain game Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Emang bener untuk yang Oppo kelas flagship performanya itu gak ada obat. Kameranya juga, apalagi desainnya, fitur-fiturnya banyak. Tapi kalau Oppo kelas entry level atau mid range itu biasa aja. Aneh emang Oppo ini. Dan di sini untuk suhu yang paling tertinggi, wow, ini bisa menyentuh 45 derajat Celcius guys. Wow, gila ya. Pantas saja tanganku kurang nyaman dalam bermain game Mobile Legends ini tanpa menggunakan casing. Jadi saran saya gunakanlah kipas pendingin atau cooler. Soalnya HP flagship itu pasti panas, gak jauh dari kata panas. Dan di sini ya kita lanjut untuk Huawei Mate 40 Pro dengan settingan sama seperti yang di Oppo Find X5 Pro, yakni highest 60 fps. Tapi sayangnya di sini nggak ada FPS monitornya, nggak ada game turbonya. Jadi saya nggak bisa pastikan ini berjalan di berapa FPS. Tapi ya sejauh ini main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps nggak ada masalah. Atau mungkin cuma bisa berjalan di 40 fps aja, sama seperti yang di Oppo itu. Nah, ada minusnya. Kalau HP dengan frame metal atau ada aluminium kayak gitu, itu pinggirannya panas banget cuy. Jadi tangan saya kurang nyaman dalam megang HP Huawei ini. Apalagi main game dengan grafik paling tinggi. Itu tangan terasa panas banget. Kita cek untuk suhu di Huawei ini guys. Nah, untuk suhu yang paling tertinggi ini masih di 42,8 dan di 43. Wow, 43 yang paling tertinggi. Nah, jadi seperti itu antara Huawei dan Oppo ini. Nanti kita akan coba untuk testing kamera, karena kameranya ini sangat menarik. Oppo pakai Hasselblad, sedangkan untuk yang Huawei pakai Leica. Ini keren guys ya. Untuk masalah harga, untuk Huawei di kisaran 9 jutaan dan untuk yang Oppo di kisaran 10 jutaan. Untuk yang second ya guys ya. Dan buat kalian yang gak suka sama Huawei karena gak ada Google, ya kalian bisa pilih yang Oppo guys ya. Karena Oppo ini cukup keren, cukup bagus dengan desain yang backdoor keramik daripada Samsung yang pakai plastik masihan. Dan gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.